Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, jamaah salat zuhur, saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat yang menambah ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bertemu di majelis ilmu untuk meneruskan kajian kita membahas amalan Nabi SAW sehari semalam yang diambil dari buku yang saya susun, yaitu Ensiklopedi Doa dan Dzikir Amalan Sehari Semalam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang kumpulan doa dan amalan sehari-hari, yaitu di bab ke-24. Pada bab ini saya ingin menyampaikan pertama tentang makna dzikir. Perlu kita pahami ketika ada kata dzikir di Al-Quran dan hadis, maka memiliki dua makna. Tidak keluar dari dua makna tersebut. Yang pertama adalah makna yang umum. Dia umum dia. Misalnya Allah Jalla wa ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati ini akan tenang, tentram. Kemudian misalnya Allah Jalla wa ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui. Ada dzikir yang bersifat khusus, bermakna khusus. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah. Bahkan Allah tekankan sebanyak-banyaknya. Zikir ini, lafaz zikir ini artinya zikir khusus. Tolong diperhatikan, dipahami. Zikir umum tidak keluar dari dua makna. Apakah itu cinta Allah atau taat kepada Allah? Semua yang berkorelasi dengan cinta Allah pasti disebut zikir. Misalnya Al-Quran Allah sebut zikir karena dia adalah surat cinta Allah. Misalnya ilmu disebut zikir karena ilmu agama adalah yang membuat kita semakin mengenal dan mencintai Allah, makanya disebut zikir. Makanya ilmu itu bukan ilmu dunia, ilmu dimaksud ilmu agama. Makanya orang ahli ilmu agama disebut ahli zikir. Majelis ilmu disebut majelis zikir karena majelis ilmu itu membahas ilmu agama yang membahas Al-Quran dan hadis, yang dengannya kita bisa lebih mengenal Allah dan mencintai Allah, makanya disebut majelis ilmu, majelis zikir. Kemudian misalnya taat. Zikir juga disebut dengan ketaatan. Maknanya taat seperti sholat. Allah katakan, aqimi sholata lidzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku, berzikir kepadaku. Maknanya sholat. Jadi yang namanya dzikir secara umum tidak keluar dari cinta Allah dan taat kepada Allah.
yaitu tauhid dan mengikuti sunnah. Dzikir secara khusus. Dzikir khusus itu ada 4. 4 inilah yang menentukan seorang dikategorikan sebagai orang banyak berzikir atau tidak. Dan ini adalah penafsiran dan penjelasan para ulama dari sahabat sampai ulama sesudahnya. Apa itu? Yang pertama, Al-Quran. Bahkan ulama sepakat dzikir terbaik secara mutlak adalah Al-Quran. Gak ada yang bisa ngalahin. Nggak tahlil, nggak tasbih, nggak tahmid, nggak takbir, apa saja kalah. Bahkan tahlil kalah dengan Al-Quran. Karena tahlil itu di pahalanya menyangkut satu kalimat, la ilaha illallah. Kalau la ilaha atau illallah atau Allah, nggak ada pahalanya. Tapi kalau Quran, kata Nabi alaihissalam, saya tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf dan 1 huruf 10 pahala. Siapa bisa dengan Al-Quran kalau sudah begitu? 1 huruf kita baca di Al-Quran, 10 pahala yang akan menjadi bekal akhirat kita. Makanya seorang muslim, kalau ingin bisa mengendalikan lisannya, kalau ingin dekat dengan surga, makanya kata Allah, ciri ahli surga itu dia bisa jaga lisan. Dia tidak pernah berkata kasar, kotor, jorok, gak pernah. Apa kata Allah Jalla wa'ala? La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di surga itu gak pernah dengar kata-kata yang kasar, gak ada. Jadi kalau kita masih lihat diri kita sering berkata kasar terhadap istri kita, berkata kasar terhadap teman kita, berarti pertanyaan diri kita mau kemana? Mau ke surga apa ke neraka? Karena ciri khas orang ahli surga itu dia selalu mampu menjaga tutur kata yang baik. Para jemaah sekalian. Yang kedua, dzikir khusus itu apa? Dzikir pagi petang. Dan dia dzikir terbaik setelah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin selalu jaga dzikir setelah sholat fardu, lebih jaga dzikir pagi petangnya. Dia lebih afdal dari dzikir setelah sholat fardu. Setelah dzikir pagi petang, baru yang ketiga, dzikir setelah sholat fardu. Itu rankingnya 3, ketiga dia. Dan yang keempat, nah ini terakhir. Yang dimaksud dengan dzikir secara amal, yaitu bacaan di awal amal dan di akhir amal. Di awal amal dan di akhir amal. Contoh misalnya bacaan mau makan. Sebetulnya lebih tepat bacaan bukan doa itu. Walaupun kalau secara bahasa bisa saja doa itu amal. Tapi kalau kita memahami doa itu angkat tangan. Namanya doa permohonan, karena doa dalam Islam itu doa, ada doa ibadah, ada doa permohonan. Karena di doa mau bismillah, dia baca mau makan itu tidak perlu angkat tangan, maka dia disebut bacaan. Tapi menurut para ahli, kalau suatu istilah, suatu bahasa sudah dipahami seperti itu, ya sudahlah dimaklumi saja. Tidak usah dipermasalahkan. Tapi kalau mau lebih benar, lebih ideal, lebih tepat bacaan. Makanya kalau kita mau makan tidak perlu doa angkat tangan, cukup bismillah. Dan sebagian ulama mengatakan wajib membaca bismillah sebelum makan, wajib. Makanya kalau ada yang lupa, dia memulai mengejarnya dengan membaca bismillahi fi awwalihi wa akhiri. Jangan sampai tidak baca bismillah sama sekali. Setelah makan, ada bacaan lagi. Alhamdulillahilladzi at'amani wa alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi hulmin wa minni wala quwwah. Nah, 4 dzikir khusus ini, dia ibadah. Maka harus mengacu kepada 2 hal. Karena dia ibadah. Bacaan. Di awal dan di akhir amal. Dzikir setelah sholat fardu. Dzikir pagi petang, Al-Quran, mengacu kepada 2, yaitu apa? Ikhlas. Nggak boleh orang baca Quran cari duit, nggak boleh. Nggak boleh qori diundang di suatu acara munasabah, ya, keagamaan, lalu dia pasang tarik, haram hukumnya. Makanya kata Nabi alaihissalam,
Iqra'ul Qur'an wala ta'kulu min. Baca Quran, jangan cari makan dari situ. Karena Al-Quran, imam juga nggak boleh, minta gaji nggak boleh. Karena di imam. Kullu ma yata'allaq bil Quran la budda min ikhlas. Semua terkait Al-Quran harus ikhlas. Makanya imam kalau bilang, bisa nggak saya naik gaji? Nggak boleh, haram hukumnya. Makanya jangan cari hidup dari imam. Jangan cari hidup dari muadzin, azan ibadah. Dia ibadah, jadi harus lebih kuat ikhlasnya lillahi jalla wa ala. Ya, ini kembali ke Al-Quran. Semua Al-Quran tidak boleh ada pasang tarif, tidak boleh ada cari duit, lebih ke lillah. Kalau dikasih, alhamdulillah, jangan ditolak. Terima, boleh. Tapi tidak boleh pasang tarif di situ. Tidak boleh hidup dari Al-Quran. Karena harus ikhlas. Kemudian, demikian pula zikir pagi petang. Harus. Nggak bisa, ulama nggak bisa ngarang. Selevel Syekhul Islam, imam besar, nggak boleh dia masuk ke situ. Itu domainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada Habib mengarang zikir pagi petang, nggak bisa. Kalau ada Syekh Imam, nggak bisa. Ini domainnya Rasul. Jadi kita harus betul-betul berzikir pagi petang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam. Dalilnya yang khusus apa? Dan itu saya teliti sepanjang 6 bulan lebih, dan kesimpulannya seperti itu para jamaah. Tidak boleh zikir pagi petang kita amalkan dari Hasan Al-Banna, dari Syekh Fulan, dari dalilnya apa? Dalil khususnya apa sampai dia menyantumkan ayat, menyantumkan hadis, harus ada dalilnya. Ketat sekali zikir pagi petang. Kemudian zikir setelah sholat fardu juga harus sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zikir setelah sholat fardu. Kalau ada orang misalnya baca ya Rabbi Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, salimin. Tanya dalilnya apa? Setiap bacaan setelah zikir setelah fardu, zikir setelah sholat fardu, tanya dalilnya apa? Karena semua akan ditanya oleh Allah Jalla wa Ala. Karena ini zikir khusus. Kemudian yang terakhir adalah bacaan. Bacaan di awal dan di akhir amal itu juga harus mengacu kepada contoh Rasul. Kalau tidak ditemukan bacaan dari Nabi, maka yusta'nas artinya bolehlah kita ambil tapi lebih dari sahabat. Karena nuansa keilmuan Nabi masih terasa pada sahabat. Nuansanya masih kuat itu. Jadi mereka suasana keilmuan, ilmu keagamaannya lebih kuat pada sahabat. Makanya beberapa amal tidak ditemukan dari Nabi, tapi diambil dari bacaan sahabat. Contoh, ketika melihat Ka'bah, Rasul tidak pernah ngajarin. Tapi Umar Khattab bilang, Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam. Dipakai karena itu bacaan yang dipakai Umar. Kenapa? Ya karena nuansanya kuat. Dia nggak mungkin macam-macam ngarang-ngarang, karena lebih terjaga, kita lebih aman. Contoh lain, doa mau minum zam-zam. Nabi tidak pernah ngajarin. Sebutkan saya dalil siapapun. Kalau ada yang bisa datangkan dalil sahih dari Nabi ngajarin doa khusus, bacaan khusus sebelum minum zam-zam, nggak ada. Kalau ada yang misalnya katanya hadis Allahumma is'alikan nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulda, itu bacaan Ibnu Abbas. Ma yasih nisbatu ila Nabi alaihissalam, nggak sah penisbatannya kepada Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan. Itu bacaannya Ibnu Abbas. Bacaan Ibnu Abbas. Dan bacaan-bacaan sahabat yang lain. Kenapa? Karena pasti mereka tidak akan macam-macam ngajarin bacaan. Nah, ini yang penting. Kemudian ikhwatal iman, terkait dengan bacaan. Bacaan tidak boleh berdasarkan logika, tidak boleh berdasarkan perasaan, tidak berdasarkan cocok logi. Karena saya dikirim oleh seorang ibu, ya, dia bilang, Ustadz, mohon pandangannya. Mohon pandangannya. Karena ada seorang ustazah bilang begini, kata dia, ya, yaitu tentang tutorial dzikir pada tempatnya. Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu yang murni ciptaan Allah, maka kita bilang Masya Allah. Tidak ada
keterlibatan manusia di situ. Tapi kalau ada unsur ciptaan manusia, buatan manusia, misalnya kita ngelihat wanita misalnya ngelihat wanita pakai baju cantik misalnya didandanin, maka bacaannya beda. Dari mana itu? Tidak ada dasarnya seperti itu. Mari kita lihat kaidah-kaidah seputar dzikir ya. Berikut kaidah-kaidah. Yang pertama, dzikir itu disyariatkan setiap waktu, yaitu namanya dzikir mutlak. Yang kedua, dzikir itu ada dua. Ada dzikir mutlak, tidak terbatas, bebas kapanpun. Ada dzikir muqayyad, yaitu dzikir yang dibaca pada waktu tertentu, terkait dengan ibadah. Kemudian berikutnya, dzikir terbaik adalah Al-Quran. Kemudian kaidah berikutnya, dzikir terbaik adalah dengan lisan dan hati. Wa huwa afdhalul dzikir. Kemudian yang berikutnya, dzikir dengan suara lirih lebih afdal daripada dzikir dikeraskan. Adzikru khafi afdal min ba'dil ahwal. Ya, sebagian besar lebih baik dzikir itu dengan suara lirih. Kemudian, ya, yang berikutnya, dzikir itu harus berdasarkan tuntunan Nabi SAW. Asalnya begitu. Gak bisa orang menyimpulkan cocok logi, ini kayaknya begini cocok, ini begini, gak bisa. Makanya kenali dulu dzikir Nabi, baru dia menganalisis. Oh ternyata dzikir Nabi itu kalau untuk yang begini-begini. Masalahnya, ma ya'rifu dzikr Nabi. Nggak kenal, tapi sok mengenal dzikir Nabi. Kenali dulu dzikir Nabi. Faqidhu syai' la yu'ti. Bagaimana dia bisa mengenalkan dzikir kepada umat? Ini loh kalau dzikirnya, kalau kita lihat, misalnya lihat gunung yang indah, kita bilang Masya Allah. Tapi kalau ada unsur buatan manusia, kita nggak bilang Masya Allah, tapi begini. Mengklasifikasi itu dilakukan setelah mengenal betul dzikir Nabi. Lalu dianalisis, oh ternyata Nabi itu membedakan, oh karena ini. Hikmahnya, oh mungkin. Masalahnya kenal tidak dzikir Nabi alaihissalam. Kok nggak kenal, kok sok kenal gitu loh. Ya ikhwatal iman, dzikir ibadah. Nggak bisa dikarang-karang, nggak bisa berdasarkan cocok logi. Ketat di situ, ta'abbudi. Karena itu menjadi bekal akhirat kita. Kalau hanya dzikir, kita dikenal, dipuji, disanjung sebagai ahli dzikir, nggak ngaruh lah. Kita butuh dzikir yang menjadi bekal akhirat kita. Nggak apa-apa orang nggak nganggap kita baik karena kita banyak dzikir. Tapi yang penting kita bisa punya bekal akhirat. Bekal kematian dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaidah berikutnya, dzikir itu benteng terbaik dari gangguan syaitan. Kenapa banyak sekali orang muda rentan disantet, rentan untuk dipelet, mengalami kerasukan karena lemah dzikirnya. Makanya kalau ada kasus kerasukan, kata Ibnu Qayyim, mudah, pertahankan saja, rutinkan saja dzikir pagi petang, insya Allah nggak ada lagi yang namanya gangguan-gangguan. Kita ini dibodohin oleh konten-konten itu. Membesar-besarkan perkara hantu. Ya, kejadian, coba saya lagi di gunung lagi berkemah, tiba-tiba ada sendal jalan, tiba-tiba ada kuntilanak. Ya ikhwata, mereka itu takut sama kita. Kenapa kita takut sama mereka? Apa kata Allah? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya, gangguan syaitan itu lemah, kata Allah. Bagaimana Allah katakan? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazahum raqa. Awalnya jin itu takut sama manusia. Apalagi dia beriman. Tapi ketika manusia takut, dia jadi tambah gede kepalanya, fazaduhum raqa. Jadi ketika kita takut, dia berani. Tapi kita berani pun harus dengan sesuatu. Apa itu? Dengan dzikir. Minimal dzikir pagi petang. Sudah cukup itu. Makanya Nabi alaihissalam ketika beliau disantet oleh Labid bin A'sam Yahudi, si penyihir hebat Yahudi namanya Labid bin A'sam, Nabi disantet, disihir. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Jibril meruqyah Rasul dengan Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas, dan itu bacaan ruqyah terbaik. Jadi gak ada ahli ruqyah. Tidak perlu kita mengundang ustadz untuk meruqyah. Ruqyah sendiri saja. Baca Al-Falaq An-Nas. Rutin. Gak jangan pas kerasukan baru baca. Lah. Tiap hari. Dzikir pagi petang. Dzikir setelah salat fardu. Itu dzikir.
Amankan. Dan saya sudah menerapkan itu di beberapa kasus. Banyak perempuan-perempuan dipelet oleh laki-laki lain sampai suaminya bingung. Saya bilang sama ibu itu, Bu, nggak usah datangkan ustadz. Ibu baca dikir pagi petang, 1 bulan, rutin, jangan ditinggalkan. Kita lihat ada nggak perubahan. Alhamdulillah, banyak sekali. Alhamdulillah, itu benteng. Ya, seperti itu para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mutaqayyid bi'adil ghairi warid syar'a. Gak boleh kita mengamalkan baca Al-Fatihah 10 kali, baca La ilaha illallah 100 kali dari Syekh Fulan, Habib Fulan, gak boleh. Harus Nabi yang menentukan jumlah. Ulama tidak berhak mahma balagha minal ilm, setinggi apapun ilmunya. Sekarang siapa yang lebih alim dari sahabat Rasulullah? Pernah gak Abu Bakar ngajarin baca La ilaha illallah 10 kali, baca tasbih 100 kali? Gak pernah. Siapa yang lebih alim dari Ibn Abbas? Mereka cetek, gak ada apa-apanya. Ulama-ulama terkini, gak ada apa-apanya. Mereka itu jauh di bawah ulama sahabat. Di bawah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Gak pernah tuh mereka ngajarin dikir dengan bacaan tertentu. Jadi, yang berhak menentukan bacaan itu Nabi, dan yang menentukan jumlahnya juga Nabi. Hanya saja, kita gak kenal Nabi. Kita tidak mengenal tuntunan Nabi, sehingga dari kiai ini kita amalin, dari Habib ini kita amalin, dari syekh ini kita amalin. Tanya dalilnya. Kita ini berkewajiban 2, ya ikhwata. Karena hidup kita untuk bersyukur pada Allah. Kewajiban kita 2, itu akan ditanya oleh Allah nanti. Bertauhid dan mengikuti Nabi. Bagaimana kalau nanti kita tanya Allah, kamu ngamalin ini apa dasarnya? Oh, saya dari kiai saya. Apakah itu jawaban bisa menyelamatkan kita? Madza ajabtul mursalin? Justru ya kita akan ditanya oleh Allah dan akan membebaskan kita dari hisab yang berat. Ketika kita bisa menjawab, ya Allah, saya mengamalkan dzikir ini karena saya mengikuti Nabi-Mu ya Allah. Selesai, aman kita. Karena kewajiban kita 2. Bertauhid, ikhlas, dan mengikuti Nabi. Dan kewajiban ulama menuntun umat agar lebih ikhlas dan bertauhid. Kewajiban ulama menuntun umat untuk lebih mengenal tuntunan Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Itu kewajiban mereka. Bukan malah mengkultuskan diri. Itulah para jemaah sekalian, beberapa kaidah yang sangat penting untuk kita pahami dan ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada hari ini, kajian yang singkat ini. Wassallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.